semangat pagi, bahagia, sehat, sukses, bermanfaat. Yuan koin semakin berjaya, kaya. Kita semua sudah kaya raya. Yuan koin Bitcoinnya Indonesia. Oke. Terima kasih. Suaranya kedengaran? Dengar, Pak. Aman. Oke. Gimana Bapak Thomas kesan dan pesannya di acara Jogja kemarin? Kedatangan para mitra dari berbagai kota dan bisa bertemu langsung dengan Pak Dev. Silakan ceritakan, Pak. Oke, bagi saya luar biasa sekali. Ya, karena bisa ketemu langsung dengan Pak Dev, dengan teman-teman semua, dengan para panglima, dengan teman-teman yang baru, gitu Pak. Tadinya kan saya tidak punya teman Pak, tapi satu kamar kita dapat hotel yang bertingkat Pak di sana Pak, tingkat 2. Satu kamar isinya 7, seperti itu. Tapi luar biasa, jadi semua welcome, semua bisa jadi kawan, bisa jadi sahabat, gitu Pak. Terus saya semakin mantap dengan koin ya, karena ketemu Pak Dev sendiri, ya, dengan penjelasannya, dengan energinya, dengan motivasinya untuk memperkaya orang-orang yang ada di bawah, seperti itu. Saya juga melihat keluarga Pak Dev ya, yang Pak Dev menyayangi ibunya, yang istrinya, seperti itu. Seperti itu Pak. Terus saya juga mengalami kejadian ajaib di sana Pak, kalau menurut saya loh ya, seperti itu. Kejadian apa itu Pak? Bisa diceritakan Pak? Kalau bagi saya itu ajaib. Jadi makanya saya dari Pak Thomas. Gitu ya. Jadi saya cerita mungkin tidak bermaksud apa-apa ya, tapi saya hanya mengikuti intuisi dari dalam hati ya, saya lakukan, dan itu menghasilkan suatu hal yang luar biasa di akhirnya gitu. Jadi kan ada jam makan yang harus kita bayar sendiri pertama itu, ya kan. Nah waktu itu di bakso Titoti gitu. Nah kita kan kumpul masing-masing di meja dengan teman-teman ya. Saya kebetulan berempat di satu meja, seperti itu. Kita pesan bakso, kita ngobrol, ketemu Pak Joko, kita bisa jadi akrab, seperti itu. Nah, kemudian saya dapat intuisi bahwa saya harus membayar yang semeja itu. Oke, saya lakukan itu Pak, seperti itu. Terus tapi saya lakukan juga dengan ikhlas, dengan tidak memikirkan apa-apa. Terus yang kedua, waktu ini tukar kado. Nah, tukar kado itu saya sebetulnya dapat parfum dari Bu Afi gitu. Terus di sebelah saya ada ibu-ibu, dapatnya itu pilus Garuda. Pilus Garuda. Saya sebenarnya sudah punya intuisi mau nukar gitu sama ibu yang samping saya itu. Tapi saya diam dulu. Terus ibunya juga lihat gitu. Terus dia bilang, Pak, tukerannya Pak, seperti itu. Nah kalau soal harga pasti eman-eman nih, harganya lebih mahal gitu kan. Tapi saya ikhlas saja karena memang ada intuisi untuk tukar itu. Ya saya juga tidak mikir apa-apa, saya merasa ikhlas, saya merasa bahagia dengan melakukan itu.
Nah, cuman ada endingnya yang luar biasa. Jadi waktu itu saya kan ada acara organ tunggal, ya kan. Organ tunggal itu teman saya namanya Pak Astono. Nah, Pak Astono memang sudah member sebelum ikut acara ini, tapi masih 10 koin dan dia merasa belum mantap gitu. Ya, saya berpikir kalau dia ikut nanti bisa ketemu Pak Dev, bisa ngobrol sama Pak Dev. Nah, bisa dimotivasi Pak Dev sehingga dia mau atau mantap untuk berjalan. Tapi ternyata itu tidak terlaksana seperti itu. Nah, kemudian ketika ada acara Pak Dev kemudian juga sharing-sharing, dia mendengarkan juga. Nah, setelah itu dia setelah acara selesai kami berbicara dengan Bu Yuli juga, dengan Putri dan seterusnya. Dia merasa tertarik karena melihat sharing dari Pak Dev itu, dan dia ingin mengerjakannya. Dia ingin sharing sama teman-temannya. Dia ingin cari mitra dari teman-temannya yang luar biasa banyaknya, karena dia banyak temannya seperti itu. Nah, terus organ tunggal itu kan tanggal 12. Kemudian Pak Dev waktu itu cerita sama Pak Astono yang pemain organ itu, bahwa ibunya Pak Dev ngomong, wah, mainnya bagus tuh, senang dengan permainannya Pak Astono. Kemudian Pak Dev tanya sama Bu Yuli, tanggal 14 kita nggak pakai ya? Ya memang kita nggak pakai pemain organ itu karena memang tidak dianggarkan. Terus dalam hati saya timbul juga suatu intuisi, wah, kalau bisa ditukar dengan koin pembayarannya luar biasa nih kalau mau seperti itu. Saya belum ngomong, Pak Dev sudah ngomong, gimana kalau barter dengan koin gitu. Nah, Pak Astono ngomong, saya nurut Pak Dev aja yang terbaik gitu. Nah, berarti kalau itu ditukar dengan koin, berarti saya sebagai sponsornya, saya kan pasti dapat seperti itu, dapat komisi referralnya gitu. Dan ya terjadi dengan barter itu. Dan saya malamnya berpikir, waduh, ini luar biasa. Walaupun hal yang sepele, saya tapi merasa ini suatu yang luar biasa. Ketika kita mendengar intuisi, kita taat, kita ikhlas dengan semuanya, ya semesta akan mendukung ya Pak, mendukungnya dan membalikkan kepada kita gitu, tanpa kita harus minta, tanpa kita harus berusaha keras gitu. Dan memang rencana kedepannya dengan Pak Astono kita mau serius, kira-kira seperti itu Pak Suarsono yang saya alami. Yang jelas saya bahagia. Biasanya saya suka kalau suruh joget-joget itu saya paling nggak suka. Tapi di sana wah, suasana bahagia, joget-joget, orang kita sudah umurnya di atas rata-rata masih joget-joget. Tapi saya suka seperti itu. Oke, ya, mungkin Pak Thomas. Kalau boleh tahu Bapak, saya kan jarang dengar sama Pak Thomas ini. Bergabungnya di bulan apa Bapak? Baru akhir bulan Agustus. Oh, September baru nggih? Ya, seperti itu. Bergabung di berapa koin kemarin Pak? Saya pertamanya 10 koin, kemudian tambah 100 koin, seperti itu. Dan juga ada akun keluarga, anak-anak, dan kakak. Sekarang udah berapa terkumpul semua itu Pak? Dari keluarga semua? Paling sekitar 200-an lebih kurang lah. 200 menuju 2000 ya Pak Thomas ya? Iya, amin Pak Soso. Pak Thomas.
Amin. Kami dukung pokoknya. Ya. Gimana? Masih ada yang mau disaringkan? Ya, mungkin itu saja dulu Pak Suarsono. Oke, terima kasih Bapak Thomas Terima atas kasih. sharing-sharingnya dan pengalamannya kemarin di Jogja, kesan dan pesannya. Dan silakan ditutup dengan jargon, Pak. Oke. Semangat pagi, bahagia, 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 sehat, sukses, bermanfaat. Yuan Coin semakin berjaya. Kaya, kaya, kaya. Kita semua sudah kaya raya. Yuan Coin, Bitcoinnya Indonesia.